Kriminal, Satreskrim Polres Nagan Raya melakukan rekonstruksi terhadap pembunuhan Khairul Ambia 27 warga Lokbubon Kecamatan Salatiga Kabupaten Aceh Barat. Adegan rekonstruksi di Desa Simpangpet Kecamatan Selasa, 19/10 sore. Rekonstruksi yang diperankan oleh anggota Reskrim Polres Nagan Raya Bribka Dinur Fajrin, SAB, Saksi Tarmizi dan Edi Saputra, dihadiri Kasat Reskrim AKP Bayu, kuasa hukum Said Atah dan keluarga korban. Saat melakukan rekonstruksi tersangka inisial RD 22 dan tersangka RS warga Simpangpet Kecamatan Kuala korban meninggal dunia. Kedua tersangka saat hadir di lokasi dikawal ketat Satuan Reskrim Polres Nagan Raya. Hal ini dilakukan untuk menghindari tersangka hal yang tidak diinginkan. Dalam rekonstruksi yang digelar tersebut, RM dan RIS mengaku membunuh korban karena motif sakit hati akibat ditagih sisa utang pembayaran handphone senilai 1 juta rupiah. Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetya melalui Kasat Reskrim AKP ini dilakukan untuk tahu bagaimana situasi saat terjadinya pembunuhan. Maka tersangka dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya. Sebelumnya melakukan rekonstruksi tersebut, masyarakat yang akan menyaksikan harus dilakukan sekitar. Jika tidak vaksin dan memakai masker dilarang untuk menyaksikan adegan ini. Kasat Reskrim menambahkan karena ini termasuk kasus pembunuhan berencana. Jaksa Penuntut Umum R. Bayu mengungkapkan semua ini sudah dilakukan P21 untuk dapat melanjutkan proses selanjutnya. Maka tersangka atau narapidana ini setelah dilakukan proses dan fakta di lapangan bahwa tersangka ini akan jerat pasal 340 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati dan atau seumur hidup. Safrilo Paman untuk dapat menghukum pelaku setimpalnya sesuai hukum yang berlaku. Kami nanti akan terima apa putusan hukum. Apakah hukuman penjara atau hukuman itu seumur hidup kami serahkan ke pihak berwajib. Tersangka RD saat melakukan adegan dalam rekonstruksi yang diperankan oleh anggota Reskrim Polres Nagan Raya Bribka Dinur Fajrin di Simpangpet Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Adegan kedua. Kemudian sekitar pukul 20.00 korban bersama. Datangnya berapa orang? 3 orang. Kenal yang 2 lagi? Yang pertama pengawasan dari orang tua. Orang tua, pengawasan dari tokoh, ya kan? Sama-sama kita lakukan pengawasan. Karena untuk kecil ruang gerak pelaku tindak pidana itu bukan aparat penegak hukum aja. Semua kita sama-sama mengawasinya. Saya kira itu. Oke. Baik. Ada keluhan Pak? Mungkin. Ini pada saat kita lakukan kegiatan ini, masa pandemi COVID, kita menggunakan prokes. Ini baru berjual. Jam 2. Berita acara, kemudian dengan adanya rekonstruksi itu untuk membuat kita terang suatu tindak pidana. Jadi untuk proses pembuatan surat dakwaan juga untuk kita limpahkan ke persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan rekonstruksi untuk membuat lebih terang suatu pidana. Terus untuk Bapak PH, Pak Said, apa tanggapan Bapak terkait dengan rekonstruksi yang dilaksanakan terhadap tersangka? Apakah sudah terpenuhi hak-hak tersangka keseluruhan sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Ya, selaku kuasa hukum, kalau mengenai hak-hak tersangka tentunya sudah terpenuhi secara prosedural, namun secara materialnya nanti tentu pembuktian di pengadilan ya. Nah, hari ini fakta semuanya yang menjadi bahan di pengadilan nanti untuk menguji perbuatan terdakwa sejauh mana yang harus ditanggungjawabkan oleh terdakwa. Kami seperti itu. Pak Kasat, dari seluruh rangkaian rekonstruksi yang dilakukan, apakah ada yang dilakukan? Untuk sementara Belum tidak ada dapat kenal. baik, Pak Kasat.
dari keluarga tersangka, apakah ada pendekatan dari keluarga tersangka terhadap keluarga korban? Tidak ada, Pak. Berarti sepenuhnya Bapak serahkan kepada penegak hukum. Iya, betul. Seandainya nanti dalam putusan pengadilan setelah fakta-fakta persidangan itu mungkin tidak puas dari keluarga korban, itu apa harapan dari Bapak untuk dalam mengambil sebuah keputusan ini? Memang harapan dari kami dari pihak keluarga mohon ditegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa ada sesuatu di balik. Oke.